Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Gus Anto Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Gus Anto Channel. Kemarin ada seorang teman inbox di Facebook saya bertanya bagaimana sih ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya bacakan inboxnya ya. Assalamualaikum Gus. Saya ingin bertanya bagaimanakah ciri-cirinya orang tersebut disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak sekali zaman sekarang golongan-golongan yang mendeklarasikan bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan mereka mengatakan golongan selain mereka tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pertanyaan dari saya. Semoga Anda mau menjawab. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, itu adalah pertanyaan dari salah satu teman saya yang menanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bagaimana ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang mengatakan hanya dialah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan orang lain tidak ahli sunnah. Begitu. Tapi sebelum saya lanjut, tolong tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak gagal paham. Dan apabila ada pertanyaan, tolong ditulis di bawah komentar di bawah. Terima kasih. Ini dulu Nabi Muhammad SAW berkata, ada sebuah hadis yang mana Nabi Muhammad pernah berkata bahwasanya umat Yahudi kelak menjadi 61 golongan. Sedangkan umat Nasara pecah menjadi 62 golongan. Sedangkan umat Islam pecah 63 golongan. Yang salah satu dari golongan tersebut akan masuk surga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sini kita harus mengetahui bagaimana sih ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biar kita tidak seenaknya sendiri mengatakan bahwasanya selain golongannya tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini ada riwayat dari Ibnu Umar, ini saya bacakan. Ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada riwayat dari Ibnu Umar. Qala man kana yu'minu billahi wa man kana ala sunnati wal jamaati kataballahu ta'ala lahu bi kulli khatwatin yakhtuha asyra hasanatin wa rafa'a lahu asyra darajatin. Jadi Nabi pernah berkata bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan orang tersebut adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Allah menulis pada orang tersebut itu 10 kebaikan. Dan Allah akan mengangkat derajatnya yaitu 10 derajat. Faqila lahu ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, terus apa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya Rasulullah? Dan bagaimana ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kemudian Rasulullah menjawab, mata
Ini mata yu'lamu ar-rajulu annahu min ahli sunnah wal jamaah. Qala. Jadi ini sahabat bertanya, mata ya yu'lamu ar-rajulu annahu min sunnati wal jamaah. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana kita mengenali orang tersebut termasuk ahlu sunnah wal jamaah? Kemudian Nabi menjawab, qala idza wujida fi nafsihi asyratu asya'a fahuwa ala sunnati wal jamaah. Jadi ketika ditemukan pada diri seseorang tersebut 10 perkara, maka dia termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Ayusolliya as-sholawat al-khamsi bil jamaati. Nomor 1 yaitu orang tersebut mau melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu 1. Wala yadhkuru ahadan minas sahabati isuin wa man qasatin. Kedua, orang tersebut itu tidak menyebut para sahabat dengan sebutan yang tercela dan sebutan yang kurang pantas bagi para sahabat. Jadi orang tersebut itu tidak mencela para sahabat. Kalau orang tersebut tidak pernah mencela para sahabat Nabi, maka dia termasuk ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita bandingkan mana golongan yang suka mencela para sahabat dan mana yang tidak suka mencela para sahabat. Kemudian yang ketiga, wala yakhruju ala sultani bisayfi. Kemudian orang tersebut itu tidak memberontak pada penguasa. Jadi orang tersebut itu tidak memberontak pada penguasa dengan kekerasan. Meskipun penguasa tersebut itu belum bisa berlaku adil kepada masyarakat, kita sebagai orang yang mempunyai ilmu tidak boleh memberontak pada penguasa tersebut. Wala yasyukku fi imanihi. Kemudian orang tersebut itu tidak bimbang pada imannya, bahwasanya dia itu beriman kepada Allah, sekali beriman tetap beriman sampai dia mati. Terus kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan orang tersebut itu beriman bahwasanya segala sesuatu, baik sesuatu tersebut itu kebaikan maupun sesuatu yang tidak baik, itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia itu beriman kepada qada qadarnya Allah ta'ala. Kemudian wala yujadilu fi dinillahi ta'ala. Kemudian orang tersebut tidak memperdebatkan tentang agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah memerintahkan sholat 5 waktu. Dia tidak, itu kan kewajiban bagi setiap muslim. Dia tidak memperdebatkan hal tersebut. Dia terima dengan sungguh-sungguh. Itu salah satu contoh dari tidak memperdebatkan agama Allah. Jadi Allah memerintahkan begini ya kita lakukan, tidak usah didebat. Wala yukafiru ahadan min ahlil qiblati. Kemudian orang tersebut itu tidak pernah mengkafirkan orang lain yang mana orang lain tersebut ahli kiblat, artinya ahli sholat. Padahal sekarang kita kan banyak menjumpai seorang yang mudah mengkafirkan orang lain. Padahal orang tersebut itu ahli sholat. Nah, salah satu ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, dia tidak mau mengkafirkan orang ahli kiblat, artinya orang yang ahli sholat. Wala yad'u sholata ala man mata min ahli kiblati. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu tidak pernah meninggalkan sholat pada mayit yang mana mayit tersebut itu ahli kiblat. Jadi meskipun beda golongan misalnya baik NU maupun Muhammadiyah atau golongan yang lain, asalkan mereka itu ahli sholat, ya kita mau mensolatinya ketika mereka meninggal. Itu salah satu ciri-ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah. Jadi orang tersebut itu tidak pernah meninggalkan sholat mayit pada ahli kiblat. Wa yaral masha al khufaini jaizan fi safari wal hadari. Kemudian orang tersebut itu melihat atau mengetahui bahwasanya
mengusap muzah itu boleh baik di waktu safar maupun di hadar. Jadi muzah itu kaos kaki atau ya kaos kaki lah yang terbuat dari kulit, yang mana kaos kaki tersebut itu tidak mudah dimasuki oleh air. Itu muzah atau khuf. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, wa yusalliya khalfa kulli birin wa fajirin. Kemudian orang tersebut itu mau berjamaah pada orang yang baik maupun orang yang tidak begitu baik. Jadi tidak, ketika mereka berjamaah itu tidak membedakan baik imamnya itu merupakan orang yang baik atau orang yang tidak baik, asalkan sudah memenuhi syarat rukunnya sholat, maka kita sebagai umat muslim boleh berjamaah pada mereka. Itulah salah satu daripada ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apabila ada seseorang kok terkumpul 10 hal tersebut, maka mereka dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apabila salah satunya, apabila ada orang tidak mudah mengkafirkan orang lain, yang mana orang lain tersebut itu ahli kiblat, maka dia juga termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Jadi ketika kita menjumpai suatu golongan dari muslim misalnya, kok mereka memenuhi kriteria daripada 10 ini, maka orang tersebut adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apabila terkumpul 10 ini, bisa dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus pintar-pintar memilih golongan mana sih yang bisa dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah NU, Muhammadiyah, Wahabi, atau yang lain-lain. Kita selidiki dulu mana yang pantas disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikianlah, semoga dari saya bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan mungkin semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak sembrono kita sok-sokan sunnah mengatakan orang lain tidak sunnah. Begitu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.